Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan nama saya Eli Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kudus, unit kerja SD 1 Terban, Kecamatan Jekulo. Selama pembelajaran, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Siti Fatimah SPD dan pengajar praktik Bapak Jasmani SPD SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Siswa bagas lembar kertas kosong dan tugas guru untuk menulisnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid saya itu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya, tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Sadar tidak sadar, anak-anak saya kondisikan pasif, dan saya awalnya berkeyakinan bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama di setiap lembar kertasnya. Murid hanya sebagai objek atau benda. Saya juga berpikir bahwa murid itu hanya sebagai objek atau benda yang harus mengikuti atau menuruti orang yang memegang atau memainkan benda itu. Guru sebagai sumber belajar satu-satunya di kelas. Siswa harus mengikuti apa yang guru perintahkan. Pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya menganggap diri saya sebagai sumber belajar utama. Setiap murid harus mengikuti pembelajaran hanya di ruang kelas. Mereka harus duduk, tenang, dan memperhatikan saya menjelaskan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya sebagai guru selama ini ternyata terus menuntut murid dan masih jauh dari kata menuntun. Saya masih terkungkum dengan target kurikulum dan terus menuntut murid untuk mampu mencapai kompetensi yang mereka kuasai di jenjang kelas tertentu. Saya merasa berhasil jika siswa mendapatkan nilai kognitif di atas KKM dan tidak terlalu mementingkan nilai afektif dan psikomotor. Selama ini saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah, sehingga kelas terasa membosankan. Saya lebih fokus mementingkan hasil atau nilai dari kognitif anak, tanpa memperhatikan aspek lain yang ada pada diri murid. Misalnya, aspek kodrati murid dan aspek budi pekerti. Murid seakan hanya menjadi robot
yang melakukan setiap perintah dari saya, tanpa saya beri mereka kesempatan untuk mereka melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Saya juga sempat memiliki asumsi bahwa ganti pemerintah pasti ganti kebijakan tentang pendidikan. Padahal pendidikan itu harus dinamis dan terus berubah sesuai perkembangan zamannya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini sangat luar biasa dan modul ini membuka mata dan hati saya. Pemikiran saya yang awalnya menganggap murid saya sebagai kertas yang kosong, ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya. Walaupun masih samar-samar, murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada tersebut. Jadi, tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik juga harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri mereka. Dan pemikiran saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek juga berubah setelah memahami modul ini. Murid harus sebagai subjek pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari teknologi, dan bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan pada murid untuk selalu berekspresi dan berpendapat. Yang awalnya pembelajaran di kelas saya itu tenang, fokus, sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Saya menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan murid pasif kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Kodrati anak yang suka bermain juga saya terapkan dalam pembelajaran, misalnya bermain ular tangga pada pembelajaran matematika. Saya juga membebaskan siswa untuk terus berkreasi, misalnya dalam tugas membuat celengan dari berbagai media. Awalnya saya berpikir nilai bagus dan sempurna adalah sebagai tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan. Kini pemikiran saya berubah. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya yang terpenting yang ditanamkan pada murid, tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Selain itu, pemikiran saya juga berubah. Yang awalnya kaget dengan perubahan kurikulum pendidikan, kini jadi paham bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Pendidikan harus terus bergerak dan tidak boleh diam atau statis. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, saya akan terus mendorong dan memacu murid saya untuk terus kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Yang keempat, saya akan menanamkan nilai budi pekerti melalui pembiasaan baik dalam pembelajaran. Yang kelima, saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat alam dan zaman siswa. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.